Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, salam jumpa dan shalom. Pada hari ini, pada tanggal 14 Oktober 2020, kita bersama-sama akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu mendalami sabda-Mu dengan baik dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat, dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Tetapi ia menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini, dalam Injil Lukas, Yesus mengecam orang-orang Farisi. Mengapa Yesus mengecam orang-orang Farisi? Saudara-saudara yang terkasih, orang-orang Farisi sebenarnya orang yang taat dalam melakukan hukum Taurat dan juga dalam melaksanakan perintah Tuhan. Salah satu contohnya adalah dalam hal membayar persepuluhan. Namun kembali ke pertanyaan tadi, mengapa Yesus justru mengecam orang-orang Farisi? Apa yang salah dengan orang-orang Farisi? Yesus sesungguhnya ingin mengkritik orang-orang Farisi yang dalam praktik hidup agama mereka lebih mengutamakan hal-hal lahiriah yang tampak dan mengabaikan kemurnian batin, yang justru membuat mereka menjadi pribadi yang sombong dan munafik. Orang-orang Farisi mengabaikan keadilan dan kasih Allah demi bentuk-bentuk kesucian yang tampak luarnya saja. Mereka merasa bahwa hanya dengan menaati hukum Taurat itu sudah cukup sebagai umat beriman. Dengan kata lain, Yesus juga ingin mengkritik motivasi ketaatan orang-orang Farisi terhadap hukum, yakni supaya dilihat orang, dan selanjutnya hal ini pun membuat mereka jatuh dalam kesombongan rohani. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa pesan yang dapat kita petik dalam Injil pada hari ini? Dalam melakukan sesuatu yang baik, kita tidak boleh melakukannya hanya karena ingin dilihat sebagai orang yang baik atau orang yang taat kepada Tuhan.
Tetapi kita melakukannya karena kita sungguh menyadari tanggung jawab kita sebagai orang beriman, dan karena kita sungguh mencintai Tuhan yang telah menciptakan kita. Contoh konkret dalam hal melakukan sesuatu karena kita menyadari tanggung jawab kita adalah misalnya dalam hal berdoa. Kita berdoa bukan karena kita ingin dipuji oleh orang lain atau agar kita terlihat sebagai orang yang alim di hadapan orang lain, tetapi kita berdoa karena kita sungguh rindu akan pertemuan dengan Tuhan. Contoh yang lain misalnya dalam hal menyumbang. Kita memberikan sumbangan kepada orang lain bukan karena kita ingin menunjukkan kekayaan kita, tetapi pertama-tama karena kita ingin membantu sesama kita yang membutuhkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam melakukan sesuatu yang baik, hendaklah motivasi kita tidak seperti orang-orang Farisi. Motivasi yang salah membuat mereka jatuh dalam kesombongan rohani. Mereka ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa mereka adalah orang-orang yang taat dan patut untuk dicontoh. Seharusnya orang-orang Farisi mematuhi aturan Taurat sebagai ungkapan cinta mereka kepada Allah dan bukan justru untuk mencapai pujian. Saudara-saudara yang terkasih, semoga teguran yang didapatkan oleh orang Farisi dalam bacaan Injil hari ini tidak terjadi dengan kita sekalian. Jangan sampai Tuhan menegur kita karena kita salah motivasi dalam melakukan pelayanan kita. Pelayanan yang kita lakukan bagi gereja dan sesama hendaknya didorong oleh motivasi yang tulus. Semoga segala hal baik yang kita lakukan pertama-tama karena didasari oleh cinta kepada Tuhan yang telah menciptakan dan menyelamatkan kita. Jika pada akhirnya ada orang yang memuji atau melihat perbuatan baik kita lalu memotivasi kita, anggaplah itu sebagai bonus dari perbuatan baik kita dan bukan sebagai tujuan utama kita. Semoga Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu kepada kami semua. Terima kasih karena pada hari ini Engkau mau menyapa kami kembali untuk senantiasa berbuat tulus kepada sesama kami. Berkatilah kami dalam perjalanan hidup kami selanjutnya, kiranya kami selalu berbuat baik kepada sesama kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.